Ya, berikutnya di antara gedung-gedung tinggi di Jakarta ada sepenggal potret yang berbeda. Bukan satu dua tapi berkeluarga-keluarga warga yang hidup dari sampah, bahkan di tengah-tengah tingginya tumpukan sampah. Dan berikut sepenggal fakta kehidupan. Di tengah gedung tinggi kota Jakarta, ada kehidupan yang berdampingan dengan tumpukan sampah dan juga barang bekas. Inilah Kampung Cahaya, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Ada 130 kepala keluarga yang tinggal di sini. Lantas seperti apa potret kehidupan Kampung Cahaya? Tim kami menelusuri faktanya. Aroma menyengat seperti plastik terbakar. Sisa makanan busuk dan udara lembab dari tumpukan sampah yang tingginya nyaris 2 meter. Seolah menyambut tamu yang datang. Seperti inilah kondisi kehidupan warga di Kampung Cahaya, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Nampak anak-anak berlarian di sela-sela rumah semi permanen. Sementara yang dewasa memilah plastik, kardus, dan botol untuk dijual. Fakta kehidupan yang keras seolah gambarkan bagaimana menyambung hidup dari sisa-sisa sampah Jakarta. Bu, berarti ini Ibu kesehariannya tuh ngapain? Saya tadinya mulung, sekarang udah enggak karena kan lagi ada renovasi. Jadi sekarang saya kerjanya begini, daripada nganggur, dapat buat makan, buat jajan anak-anak gitu Kak. Oke, ini berarti setiap hari barang-barang bekas ini Ibu ini Iya, ya? dibersihin, nanti ditimbang dapatnya berapa. Per kilonya ini 1.000 Kak. Biasanya sehari dapat berapa itu? Sehari bisa dapat 40-50 kilo lah Kak, lumayan. Daripada nganggur ini iseng-iseng berhadiah Kak. Ngemis apa-apa saya mending kayak begini Kak. Benar-benar. Terus resikonya di jalannya juga kan lebih besar Kak. Yang kantip apa dibawa kantip, takut saya. Tak siapa yang ngurusin, anak-anak kasihan. Mau tak mau, suka tak suka, warga Kampung Cahaya harus bisa berdamai dengan kondisi ini. Karena disinilah tempat mereka mengais rezeki. Terus anak-anak sama Ibu gimana pas awal-awal hidup Ya, di sini anak-anak kayak apa menahan ciuman aroma gitu-gitu? Ya iyalah Kak, pasti anak-anak juga kaget. Tapi mau gimana lagi, namanya keadaan. Daripada kita tinggal di pinggir jalan, tambah nggak sehat juga, tambah angin malam gimana. Akhirnya karena anak-anak sekolah, ya udah di sini aja lah. Yang penting kamu bisa sekolah, kata saya. Beruntung masih ada yang peduli terhadap pendidikan anak-anak di sini. Prihatin akan kondisi jadi latar komunitas belajar ini berdiri. Nah, di Kampung Cahaya ini anak-anak memang sekolah di sekolahnya masing-masing. Tapi di sini juga disediakan tempat nih. Tempat ini untuk pendalaman materi jika ada yang mau belajar lebih, berbagai pengetahuan, berbagai ilmu semua bisa di sini. Dan nantinya biasanya ada relawan yang ke sini per 2 minggu sekali. Nampak kontras dengan gedung pencakar langit dari kejauhan. Kehidupan di sini jadi potret nyata jurang pemisah antara keduanya. Lihat saja, rumah semi permanen berdiri rapat berukuran kecil. Seluruh rumah di Kampung Cahaya dibangun dengan gotong royong warganya dari sisa-sisa puing bangunan yang didapat bersama. Nah Ibu, ini berarti rata-rata ukurannya 3x4 ya? 3x4 betul, semua rata-rata. Nah warga 62 ini berarti sekitar 3x4 nih seluruh rumah yang ada di Kampung Cahaya. Nah ini termasuk nih Bu Parmi, ini salah satunya yang paling lama ya Bu? Iya, ini dari tahun berapa Ibu? Tahun sebelum 2000. Tahun sebelum 2000, berarti udah lama banget ya? Iya betul. Ini dapur, Oh ini tempat dapur? masak, iya. Oke, ukurannya segini ya? Ukurannya segini. Tadinya emang bener-bener bentuk rumah kayak gini? Bukan, Apa? keadaannya gubuk lah, gubuk kecil gitu.
Gubuk konti maksudnya dari bilik gitu, dari bilik. Tadinya dari bilik. Iya, itu pun juga yang bikinin orang-orang gotong royong. Oh, semuanya gotong royong bikin rumah ini? Iya, gotong royong. Selain tempat tinggal, ketersediaan air juga jadi tantangan. Karena sebelumnya memang tak pernah ada sambungan PAM. Nah ini airnya tuh awalnya gimana Bu? Memang ada air kah atau dari awal gimana? Enggak, kita bikin. Oh bikin. Pompa. Pompa. Awalnya pompa. Awalnya pompa. Oh. Cuma lama-lama pakai ini. Setelah ada listrik pakai Jepang. Oh, sekarang udah pakai PAM. Iya, benar. Tapi dulunya masih kayak bor di dalam gitu ya? Betul. Disebut kawasan ini dulunya adalah rawa, yang dikelilingi pepohonan liar juga ular. Banyak warga diantaranya pindah ke tempat ini akibat penggusuran besar di Manggarai tahun 2007 silam. Sekarang sekitar 130 kakak tinggal di kampung ini. Sebagian besar memang memiliki KTP DKI agar bisa mengakses program bantuan. Rumah semi permanen dibangun karena status tanah yang menumpang. Kami masuk ke sini telah ada penghuni. Artinya kan fine-fine aja untuk ditempati. Namun tetapi ternyata de jure secara hukum de facto-nya kurang mainten, de jure milik TPU. Di awal saya katakan 80% pemulung, 20%-nya adalah pekerja sektor informal lainnya. Ini tuh bukan sampah ambil 6 meter, hampir 6 meter. Ada bukti, digusur mungkin, tapi insya Allah ini bukan doa kami hari ini. Kehidupan sosial dan solidaritas warga Kampung Cahaya jadi kunci mereka tetap bertahan. Kehidupan di Kampung Cahaya seolah ajarkan tentang ketahanan, solidaritas, dan kreativitas. Tumpukan sampah yang bagi sebagian orang menjijikkan, ternyata masih bisa menjadi sumber penghidupan. Bukan sekedar nama, Kampung Cahaya punya arti yang bermakna. Dari tumpukan sampah dan segala keterbatasan yang ada, dari situlah muncul setitik cahaya, pengetahuan, dan solidaritas yang menimbulkan segudang harapan. Husnul Khotimah, Agung Maulana melaporkan.